Kenapa disebut Abu Jahal? Ya karena dia menolak ilmu yang ada di dalam dadanya. Artinya apa? Dia itu memusuhi Rasulullah itu karena memang bukan dia tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Bukan dia itu nggak ngerti kalau Muhammad itu utusan Allah. Dia itu paham betul kalau Muhammad itu utusan Allah, tapi mengingkari, artinya mengingkari ilmu yang ada di dalam dada. Jadi Madinah itu tempat orang saling menghargai, menghormati, tidak mempersoalkan asal usul daerah, tidak mempersoalkan bahasa, pokoknya baik itu disebut dengan Madin. Terjadinya sesuatu kebaikan di tempat itu dikai tak marbutoh. Yang terakhir ini loh, marbutoh niku artinya ditaleni, marbut ditaleni, terjadi menjadi Madinah. Nah, pengikuti Kanjeng Nabi Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Saya berbuat baik ini, menghormati siapapun ini, tidak menipu ini, karena memang diajarkan oleh junjungan kami, diajarkan oleh utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kembali pada hijrah. Ini dulu waktu Kanjeng Nabi mengumumkan hijrah, waktu Kanjeng Nabi, karena di Mekah ini sudah tidak kondusif ya untuk dakwah. Di Mekah ini selalu mendapatkan serangan dari pertama Abu Jahal. Abu Jahal itu julukan, Pak. Orangnya orang pintar, wong alim, tapi dijuluki dengan Abu Jahal. Abu itu orang yang mempunyai, Jahal itu jahal, bodoh. Aslinya dia orang alim, namanya Abu Hisham, Abu Al-Hakam. Julukan aslinya Abu Al-Hakam, orang yang memiliki berbagai ilmu hikmah. Sampai-sampai orang mau berburu saja itu bertanyanya kepada Abu Al-Hakam ini. Orang mau mendirikan bangunan saja itu, mendirikan rumah, menghadap kemana supaya enak udaranya itu, tanyanya kepada Abu Jahal ini. Sebelum dilakopi Abu Jahal, namanya Abu Al-Hakam. Kenapa disebut Abu Jahal? Ya karena dia menolak ilmu yang ada di dalam dadanya. Artinya apa? Dia itu memusuhi Rasulullah itu karena memang bukan dia tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Bukan dia itu nggak ngerti kalau Muhammad itu utusan Allah. Dia itu paham betul kalau Muhammad itu utusan Allah, tapi mengingkari, artinya mengingkari ilmu yang ada di dalam dada. Buktinya hampir setiap malam gitu, Abu Jahal ini, Abu Al-Hakam ini, dan juga Abu Sufyan, Abu Lahab itu sering mengendap-endap ke tempat di mana Nabi berada. Gampangannya itu kepengin ngerungokne apa yang keluar dari mulut, dari lisan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena yang keluar dari lisan Rasulullah itu bukan kalam Arab, Pak itu. Jadi yang diucapkan Kanjeng Nabi itu duduk bahasa Arab, Pak. Bukan bahasa Arab pada umumnya, ngoten lho. Kalau kita misalnya bahasa Indonesia, lu itu duduk bahasa Indonesia yang sembarangan itu. Itu kalam sastra yang mungkin apa ya, kalau kita memaknai itu kan bahasa Jawa juga begitu loh. Jawa itu ada Jawa apa? Jawa itu misalnya Jawa ngoko, kromo apa? Kromo inggil, kromo dhuwure meneh, ngoten nggih. Lah niki sing paling dhuwur dhewe ngoten. Bahkan tidak ada bandingannya dan belum pernah didengar. Itu kalam Qur'ani namanya. Jadi Kanjeng Nabi itu sejak awal itu sudah keluar dari lisan Kanjeng Nabi itu kalam-kalam yang bukan bahasa Arab, Pak. Ya kalimatnya Arab, tapi inti bahasanya bukan Arab itu. Ini enggak sembarangan. Sampai kalian jenengan ya. Lek basa kan pernah mendengar ini ana basa Jawa tapi iki basa Jawa ning duduk Jawa enggak ngerti aku sampean ngono. Saking apike enggak ngerti aku.
Kan jong enten gitu. Misalnya gampangnya apa ya? Pertama kan apa niku? Dahar gitu. Dahar nggih pertama niku sing untuk orang-orang tinggi dahar panjenengan dipun aturi dahar kanen. Terus ngisore dahar napa? Nedol ngono nggih. Ngisore wonten malih niku. Ngisore malih? Oh wonten niku. Lah niku dudu ngisore sing dhuwur-dhuwur bahkan lah niki. Nah. Nggih to? Lah Abu Jahal, Abu Lahab nih ngoten niku. Setiap malam mengendap-endap, mendekat, nginceng gampangane kediaman Rasulullah, kepingin mendengarkan langsung apa yang keluar dari lisan Rasulullah. Artinya apa? Abu Jahal itu mengakui secara batini gitu. Ngakoni nek iki dudu wong sembarang. Nah, satu ketika Abu Jahal itu saking rindune enggak kuat malam hari, padahal iki kan mereka ini sepakat. Mereka itu sepakat rondo itu loh. Jadi di Mekah itu ada 3 tokoh sentral. Yang malam boleh keluar di sana itu kalau tokoh itu tidak boleh keluar sembarangan. 3 orang ini bersepakat, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Misalnya hari itu dibagi menjadi 7 ya, 2 harian. 2 harian, sisa 1 itu untuk orang lain misalnya. Apa rondo loh rondo. Jadi lek biyen Pak, kalau dulu wong sing oleh mubengi tokohnya. Kalau sekarang kan kebalik. Tokohnya sing turu nggih ta. Sing rondo Pak Satpam, kan ngoten. Kalau dulu enggak, orang yang boleh mengontrol rumah-rumah kabilah itu justru kepala sukunya, tokohnya. Jadi bebas kan lek biyen iso ndelok sapa-sapa. Lek saiki kan nah dibalik, sekarang udah dibalik. Zaman dulu mboten ngoten, zaman Abu Jahal dibagi menjadi 3. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Nah, iki khianat di antara bertiga ini. Wong iki gilirannya Abu Sufyan, lah kok Abu Lahab melok. Wong iki giliran Abu Lahab, lah kok Abu Jahal yo melok. Padha enggak kuate bertiga niki wong peteng-petenge loh, kan gak roh nanti gitu. Pas gelap gulita sama pikiran mereka. Iki gilirannya Abu Sufyan, Abu Lahab dan Abu Jahal itu podo kepingin ngrungokne mergo enggak kuat. Mereka bertiga ini tabrakan, Pak. Tabrakan ndase podo ndas. Oh, karena gelap gulita itu. Pas malam gelap gulita. Gampangane wong Malang ngono, jangkrik kok wani nabrak aku sapa iki ngono. Gampangane ngoten nggih. Kula mboten ngomong jangkrik lho ya. Enggak penak kula. Nang masjid niki. Tapi jangkrik ini lek jangkrik lek niate anu nggih elek lek niate apik mboten napa-napa nggih. Wong jangkrik mawon lho nggih. Wong jangkrik apa saleh jangkrik lho. Wong malah kula niku maca buku enten buku bahasa Arab niku. Niki kalau kita terjemahkan niku rodok nakal niki kan. Pengarangnya sastrawan dari Mesir ini. Tuhan adu jangkrik. Tapi maknanya filosofis. Kapan-kapan kula ceritani nggih tentang buku niki. Kapan-kapan mawon. Abu Jahal nabrak. Sopo ini kok wani bertabrakan dengan aku, dengan Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab juga gitu. Kok sopo ini? Iki kepala sukune aku ini. Lah kok malam-malam begini berani keluar rumah selain aku? Iki yang berani keluar kan hanya Abu Jahal dan Abu Sufyan. Abu Lahab giliran Abu Lahab tabrakan. Akhirnya podo ngakune Pak. Bertiga ini ngaku saya tidak kuat untuk tidak mendengarkan suara yang keluar dari lisan Muhammad bertiga. Lalu Abu Jahal mengatakan, tapi kalau aku mengakui dia itu adalah utusan Allah, dia itu utusan Tuhan, apa kata publik nanti? Selama ini orang itu sentralnya kepada saya. Lalu sampai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ini mengakui Rasulullah, mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, ya kan dia pindah Pak popularitasnya. Padahal selama ini orang itu pada sowan ke dia, orang itu podo apa konsultasi apa wae datang ke dia bawa gula, bawa apa salam tempel dan lain sebagainya. Lah kok iki ono Muhammad wong anyar bocah wingi sore, ya opo lek sampean. Nah, akhirnya mereka sepakat bertiga ini untuk menolak, memusuhi sekalipun hatinya menerima. Lah ngatene tasik kathah to. Zaman sakniki
mirip-mirip, oh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, wonten ada banyak itu. Ya sampean kira-kira wae. Ada. Wong selama iki nyang aku lek lah enten. Ning formanya beda. Napa? Sejarah kan berulang mawon. Gitu. Mek lebih luas gitu aja. Kan masih banyak model kayak begini. Abu Jahal lagi arek cilik wingi sore selama iki kan sing diundang aku lek selama iki aku ngomong enggak payu iso ngono kuwi iso padha mubalek sama mubalek ya sama kiai apa pedagang padha pedagang kabeh padha Pak mental Abu Jahal mental Abu Lahab mental Abu Sufyan artinya apa tidak suka tokoh baru jujur tidak suka kehadiran orang baru yang dirasa lebih bagus ya apa hijrah ini, ya ojo ngabu Jahal kamu, gitu loh. Gimana ini hijrah ini? Ojo ngabu Lahab kamu. Gimana ini? Ojo ngabu Sufyan. Apa Abu Jahal itu? Jangan mengingkari ilmumu yang dalam dadamu. Apa Abu Lahab itu? Jangan mengumpat-umpat. Lahab kan artinya api yang menyala-nyala. Ya toh? Kalau Abu Jahal itu dalam hati, kalau Abu Lahab itu diungkapkan. Bentuk pengingkaran dalam hati namanya Abu Jahal, orangnya Abu Jahal, lek diungkapkan namanya Abu Lahab. Semua ada nih gitu. Kula teng ati mangkel, lek dimpet enggak dadi wis aja. Tapi lek dilanjut mengabu Lahab. Nah, dalam proses hijrah pun ketika Kanjeng Nabi mengumumkan mau hijrah bahwa kami mau hijrah ke Madinah, ke Yasrib, di mana orang-orang Yasrib ini sudah mengumumkan merindukan kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merindukan figur. Kenapa? Di Yasrib ini sudah orangnya baik-baik, tapi yang ditokohkan tidak ada, itu loh. Jadi sudah baik semuanya, tapi lah di Mekah itu kok ada tokoh namanya Muhammad. Bahkan orang Yasrib yang berdagang sampai di Makkah pun juga merekam kehidupan Muhammad. Sehingga mereka menjanjikan siapa yang mau hijrah di sini, termasuk Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya raya, istrinya banyak ya, dulu istri itu banyak Bu. Jadi saya kalau contoh Abdurrahman bin Auf punya wanita 48 wanita, jenengan pun tersinggung nggih. Dulu sebelum ada ajaran Kanjeng Nabi, Abdurrahman bin Auf ini saking sugih Pak. Kurma 1/4 daerah Yasrib niku milik Abdurrahman bin Auf. Duwe wong wedok, yen saya nggih wong di sana itu simbol sugih, simbol kemuliaan itu pertama duwe bondo, kedua duwe bojone akeh. Masih sugih lek orang di bojo ki panggilannya miskin. Iya, nggih Ustaz kira. Jadi kalau ketemu orang itu kam zaujatan lak itu wallahi ana ghair mutazawwid, anta miskin gitu. Kalau ketemu teman, ketemu guru atau siapa, kamu udah nikah belum gitu. Belum ya, wah anta miskin. Ya. Anta miskin. Terus kalau bilang berapa istrimu? Kamu udah nikah? Sudah. Berapa istrimu? 1. Antara julun jubun itu. Kamu laki-laki bukan pemberani, laki-laki biasa. Kalau nanti ditanya berapa istrimu? 2. Jawab 2, lebih dari 1 lah pokoknya. Wallahi anta rajul ghani. Kamu laki-laki kaya. Nanti kalau baru 4, wallahi anta rajulun suja. Itu orang-orang Arab, Pak. Berapa istrimu punya? 4. Ente laki-laki pemberani. Jadi kita ini Pak, termasuk jenengan ini laki-laki tidak pemberani, bahasa kita laki-laki pengecut. Laki-laki pengecut itu laki-laki dicintai wanita Indonesia. Ya. Jadi jenengan kalau dikatakan pengecut rasa tersinggung gitu loh. Kan di jalanan pengecut kan? Iya, memang pengecut, saya baru 1. Baru nanti kalau sugih itu 2, lebih dari 1. Kalau laki-laki suya itu 4 Pak, pemberani, nekat maksudnya. Nah, orang Abu Lahab, orang Abu Jahal ya, Abu Jahal pertama
Ini diketahui juga oleh Nabi, dipahami oleh Nabi. Orang-orang yang percaya pada Nabi ketika diumumkan mau hijrah, ini tidak semuanya tulus ikhlas mengikuti ajaran Rasulullah. Ada yang niatnya bukan karena hijrah murni lillah wa rasulih, tapi ada yang berspekulasi neng kene enggak duwe bojo, jarene Abdurrahman bin Auf sing duwe bojo 48 mau membagi-bagikan bojone. Si A yang maunya harta benda kebun kurma mau membagi-bagi kebunnya. Si B yang punya rumah sekian mau membagi-bagi dengan orang-orang yang hijrah ikut Kanjeng Nabi. Akhirnya hal semacam itu Kanjeng Nabi preso kroso gampangane Kanjeng Nabi dapat info dari malaikat Jibril. Intinya Kanjeng Nabi ngerasane nek sing melok hijrah iki enggak semuanya tulus ikhlas lillah wali rasulihi. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyat, ya toh? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ilad dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis sangat terkenal. Hadis ini pun disebut dengan hadis Umar. Karena hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sahih muttafaq alaih, dicatat oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi dalam hadis itu ada 6. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Tapi yang paling utama nggih Bukhari kali Muslim. Yang berikutnya boleh diolak-walik. Nyebut nih, yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim, kemudian boleh Tirmidzi, boleh Abu Dawud dan seterusnya. Diolak-walik. Tapi yang pertama dan kedua ini adalah disebut dengan Shahihaini atau Shahihani. Hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam ini Al-Bukhari dan Muslim disebut dengan muttafaq alaih, tingkatannya paling tinggi. Lah hadis ini, hadis niat ini hadis muttafaq alaih. Kenapa? Karena kedua tokoh hadis ini meriwayatkannya, baik Al-Bukhari maupun Muslim. Maka rawahu Al-Bukhari wa Muslimun an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol dan seterusnya. Redaksinya yang Muslim dengan Bukhari beda sedikit, tapi intinya sama. Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda pada saat mau memobilisasi, pada saat mau mengadakan hijrah dari